Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, panitia lomba yang semangatnya Masya Allah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak bisa diukur oleh tukang bajigur, tukang cukur, insinyur, apalagi orang yang kufur. Salawat berbingkai salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman naik onta menuju zaman naik Toyota, dari zaman jalan kaki menuju zaman Kawasaki, dari zaman muter-muter menuju zaman yang penuh komputer, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang akan cahaya Islam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit pidato dengan subtema peran pemuda sebagai agent of change. Brownies, brother and sister manis rahimakumullah. Berbicara mengenai pemuda, apa yang ada di benak pikiran kita ketika mendengar kata pemuda? Penerus bangsa, generasi muda, agent of change, atau apapun itu. Youth or Indonesian Citizen Act 16 to 30 years. Dalam UU RI dijelaskan bahwasannya yang dimaksud pemuda, yang dinamakan pemuda, yang masuk dalam kategori pemuda merupakan warga negara Indonesia yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Dalam Islam dijelaskan, pemuda diartikan sebagai seorang hamba yang masih kuat. Kuat secara apa? Kuat dari segi mananya? Yakni kuat secara fisik dan mentalnya. Badan masih kuat, berjalan masih cepat, pemikiran masih cermat, dan pendengaran pun masih akurat. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, masa yang penuh dengan cita-cita, dan masa yang penuh dengan romantika cinta. Brownies, brother and sister manis rahimakumullah. Tentu kita tidak asing lagi bahwa label agent of change disematkan pada diri para pemuda. Hal itu tentu ada sebabnya, bukan tanpa sebab. Jika bangsa kita mengandalkan hanya pada orang tua tentu semakin hari semakin menua dan akan tutup usia. Dan jika bangsa kita mengandalkan anak-anak, lalu bagaimana eksistensi kita, harga diri kita ketika anak-anak menjadi pemimpin? Wujud peran pemuda sebagai agen of change bukan hanya sebagai perintis, tetapi juga sebagai pelaku perubahan. Tanpa ada aksi nyata, perubahan tidak akan mungkin terjadi. Misalnya, seorang pemuda merintis gagasannya berupa, tinggalkan HP-mu, marilah mengaji bersamaku. Kalau hanya perintis, tidak ada pelakunya, tidak akan mungkin perubahan itu akan terjadi. Beberapa peran pemuda sebagai agen of change bisa dilihat pada yang pertama, menjaga adat dan tradisi yang selama ini telah berjalan. Adat dan tradisi merupakan identitas diri. Apabila identitas diri itu hilang, lalu bagaimana dengan bangsanya? Karena bangsa yang baik itu dilihat dari kualitas pemudanya, karena pemuda sebagai penerus dan pewaris bangsa. Selanjutnya yang kedua, pemuda harus berpikir kritis terhadap permasalahan yang terjadi. Brother and sister manis rahimakumullah. Dikutip dari pendapat B.J. Habibie, beliau pernah mengutarakan bahwa ada 5 kelemahan yang patut dihindari, terutama bagi kaum pemuda, yakni HFISM: lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan lemah moral atau adab.
Dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian kecuali orang yang menasehati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Maka gunakan kesempatan kita, jangan sia-siakan. Apalagi masih muda, badan masih kuat, badan masih sehat, pemikiran masih cermat, penglihatan masih jelas, maka gunakan untuk hal-hal yang positif. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Subarul yaum rijalul ghodo. Karena pemuda hari ini, yakni kita, adalah pemimpin di masa mendatang. Karena pemuda-pemuda ini, yakni kita, adalah calon pemimpin. Ada yang jadi insinyur, ada yang jadi guru, ada yang jadi pejabat, dan seterusnya. Maka kita harus membekali masa muda kita dengan ilmu yang sebaik-baiknya. Gunakan untuk menuntut ilmu sebaik-baik mungkin, sebanyak-banyak mungkin. Ciptakan prestasi, ciptakan inovasi dan kreativitas kita. Dan jangan lupa, adab dan moral perlu dijaga karena adabul fawqal ilmi, bahwa adab di atas ilmu. Brothers, brother and sister manis rahimakumullah. Peran pemuda sebagai agent of change bisa diterapkan dengan ilmu S2, sendiri dan sekarang. Artinya dimulai dari diri sendiri dan dimulai dengan sekarang juga. Misalnya, contoh kecil, sekarang banyak para pemuda yang candu dengan game online, yang lupa waktu, tidak ingat sholat, tidak ingat mengaji, kemudian bisa berkata kasar dengan orang tuanya. Nah, ubah dari diri kita sendiri. Kita batasi game online. Kita harus ingat waktu, ingat sholat, ingat ngaji, ingat makan, dan lain sebagainya. Kemudian jaga adab kita, jangan sampai berkata kasar dengan orang tua. Seperti itu. Jadi ingat, dengan ilmu S2, sendiri dan sekarang. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Si Udin pergi ke Mekah, sedikit semoga berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.